Secara garis besar ada 3 teori yang menjelaskan asal-usul manusia purba di Indonesia. Teori Afrika, teori Yunan, dan teori Nusantara. Dari ketiga teori tersebut, teori Yunan merupakan teori yang paling populer dan diterima banyak kalangan. Dengan demikian, kita akan menggunakan teori Yunan sebagai landasan. 1. Teori Afrika. Teori Afrika menyatakan nenek moyang manusia berasal dari Afrika kurang lebih pada tahun 200. Setelah mereka berhasil melewati proses evolusi dan mencapai taraf manusia modern, mereka kemudian bermigrasi dan menyebar ke seluruh benua yang ada di bumi. Proses penyebaran ini berlangsung sangat lambat dan lama. Sejak tahun 200 hingga 60, manusia menyebar ke seluruh Afrika. Tahun 60, manusia mulai menyebar ke Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Australia. Pada saat itu suhu bumi menurun hingga terbentuk es di bagian utara bumi, yaitu Eropa Utara dan Amerika Utara. Hal ini menyebabkan munculnya lebih banyak daratan yang memudahkan manusia berpindah. Tahun 55, es mulai mencair sehingga permukaan air laut naik kembali. Pada saat itu manusia sudah memenuhi Asia Tengah dan memasuki Asia Timur. Tahun 45, manusia menyebar hingga wilayah Rusia dan memasuki wilayah Eropa. Tahun 40, manusia telah tersebar luas di Afrika, Eropa, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Australia. Teori ini juga diperkuat dengan adanya pabrik cat yang berumur 100,000 tahun di Gua Blombos dekat Cape Town, Afrika Selatan. Di dalam gua itu ditemukan selapis bubuk warna merah terang di dalam cangkang tiram berusia 100,000 tahun, yang diyakini sebagai bentuk primitif cat pewarna. Hasil analisis terhadap lapisan kering itu menunjukkan substansinya tersusun atas kombinasi tanah liat berwarna oker, cairan minyak pada tulang, arang, pecahan kuarsit, dan air. Selai cangkang yang tertutup oker. Juga ada gerindra, palu batu, serta tulang binatang yang dipakai sebagai kuas. Cat ini kemungkinan digunakan sebagai bahan kosmetik untuk menghiasi badan dan kulit. Membuat dekorasi. Membuat gambar simbolik di dinding gua. Melindungi diri dari serangga, atau digunakan sebagai perlengkapan upacara ritual. Masih menurut teori ini, fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia atau khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, Homo wajakensis tidak mempunyai hubungan langsung dengan manusia Afrika. Jenis-jenis manusia purba yang hidup di Indonesia diyakini punah saat atau menjelang kedatangan manusia Afrika. Teori Afrika memang masuk akal, tapi tingkat kebenarannya masih diperdebatkan. Sebagian ahli tidak menerima teori ini, tetapi juga tidak menolaknya. Hal ini karena bukti-bukti fisik yang mendukungnya sangat terbatas. Karena itu orang lebih meyakini teori Yunan dan teori Nusantara. 3. Teori Yunan. Teori Yunan menyatakan bahwa manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina bagian selatan. Teori ini didukung oleh beberapa sarjana seperti Prof. Dr. H. Ken, Robert Baron van Gelderen, N. J. Krom, dan Moh Ali. Ken menyoroti adanya kesamaan bahasa. Menurut Ken, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara serumpun dengan bahasa yang ada di Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kamboja mungkin berasal dari daratan Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Sedangkan Gelderen menyoroti adanya kesamaan artefak. Kapak tua yang ditemukan di Nusantara memiliki kemiripan dengan kapak tua yang terdapat di Asia Tengah. Hal ini menunjukkan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah, Yunan, ke Kepulauan Nusantara. Menurut teori ini, orang-orang Yunan datang ke Kepulauan Nusantara dalam 3 gelombang utama, yakni perpindahan orang Negrito, Melayu Proto, dan Melayu Deutero. 4. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Nusantara. Mereka diperkirakan sudah mendiami kepulauan ini sejak 1. Hal ini didasarkan hasil penemuan arkeolog di Guaca, Kelantan, Malaysia. Orang Negrito ini menurunkan orang Semang, yang sekarang banyak terdapat di Malaysia.
Orang-orang Negrito memiliki ciri-ciri fisik berkulit gelap, berambut keriting, bermata bundar, berhidung besar, berbibir penuh, serta berbadan pendek. 5. Proto-Melayu. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Nusantara diperkirakan terjadi pada 2.500 SM. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. Hal ini ditandai dengan kemahirannya dalam bercocok tanam. 6. Deutero-Melayu. Perpindahan orang Melayu Deutero merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno kedua yang terjadi pada 1.500 SM. Mereka hidup di pantai dan mempunyai kemahiran dalam berlayar. 7. Teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar melainkan dari wilayah Nusantara itu sendiri. Mengikuti sudut pandang multiregional evolution model (MRE). Teori ini mengatakan bahwa manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori Nusantara didukung oleh sarjana-sarjana seperti Muhammad Yamin, J. Crawford, K. Himli, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Teori Nusantara didasarkan pada alasan-alasan berikut ini. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan orang Melayu 8 berasal dan berkembang di Nusantara. K. Himli tidak setuju dengan yang menganggap bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Champa, Kamboja. Menurutnya, adanya kemiripan antara kedua bahasa itu bersifat kebetulan saja. Menurut Moh Yamin, fakta banyaknya fosil dan artefak tertua yang ditemukan di Indonesia, seperti fosil Homo soloensis dan Homo wajakensis, menunjukkan nenek moyang bangsa Indonesia, Melayu, berasal dari Indonesia sendiri, Jawa. Bahasa yang berkembang di Nusantara, yaitu rumpun bahasa Austronesia, sangat jauh bedanya dengan bahasa yang berkembang di Asia Tengah. Jangan lupa berlangganan di Heru Junior.